Saat ini kita menggunakan penyelesaian yang pertama yaitu algoritma koreksi pengukuran. Langkah awal untuk mengoreksi data pengukuran adalah dengan menggunakan metode regresi linear. Dalam kasus ini, kita bisa mencari hubungan linear antara data pengukuran sensor DHT11 dan suhu sebenarnya, lalu menggunakan persamaan hasil regresi tersebut untuk melakukan koreksi pada data. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kumpulkan data. Pisahkan data suhu dari sensor dan data suhu sebenarnya ke dalam dua array. Yang kedua, yaitu hitung persamaan regresi linear. Gunakan rumus Y sama dengan MX tambah C, yang dimana Y adalah suhu sebenarnya, X adalah suhu dari sensor DHT11, M adalah slope atau gradien dari garis regresi, C adalah intercept atau titik potong sumbu Y. Nah, yang ketiga, hitung slope atau M dan intercept atau C. Gunakan rumus. Nah, rumus slope atau M sama dengan N sigma dalam kurung X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, untuk rumus intercept C sama dengan sigma Y dikurang M sigma X per N, dimana N adalah jumlah data tersebut. Nah, yang keempat, gunakan persamaan regresi untuk mengoreksi setiap pengukuran suhu sensor agar lebih mendekati suhu sebenarnya. Nah, di bagian bawah ini adalah implementasi dalam bahasa Python dan ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengimpor library NumPy. Nah, seperti gambar tersebut yang ini ya. Ini nih. Nah, program ini dimulai dengan mengimpor library NumPy sebagai NP. NumPy adalah library Python yang sering digunakan untuk komputasi numerik, terutama saat bekerja dengan array dan operasi matematika yang kompleks. Yang kedua, mendenifikasikan data pengukuran dan data sebenarnya. Nah, di sini itu ada dua sensor data, yaitu sensor data dan actual data. Nah, seperti pada gambar tersebut. Sensor data itu ada data suhu yang diperoleh dari sensor DHT11 ini yang mungkin memiliki deviasi dari suhu sebenarnya. Sedangkan actual data adalah data suhu yang digunakan sebagai referensi untuk melakukan koreksi pada data sensor. Yang ketiga yaitu menjumlah data. Nah, kita bisa memasukkan jumlah datanya seperti N itu sensor data. Nah, variabel N digunakan untuk menyimpan jumlah data pengukuran yang ada. Nilai N diperoleh dengan menghitung panjang array sensor data menggunakan len. Nah, yang keempat yaitu menghitung slope atau kemiringan dan intercept atau titik potong untuk regresi linear. Nah, itu bisa dapat dilakukan seperti kodingan tersebut pada gambar ini. Nah, menghitung slope M dan intercept C dari regresi linear. Nah, inilah contoh codingnya. Regresi linear digunakan untuk menemukan persamaan garis terbaik yang menghubungkan data sensor dengan data suhu sebenarnya. Persamaan garis ini berbentuk rumus Y sama dengan M kali X plus C, yang dimana M adalah kemiringan atau slope, C adalah titik potong atau intercept atau garis. Cara menghitungnya yaitu kemiringan dan titik potong menggunakan rumus regresi linear. Nah, yang kemiringan atau slope menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu M sama dengan N sigma XY dikurang atau min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Sedangkan untuk rumus titik potong atau interceptnya yaitu C sama dengan sigma Y min M sigma X min N. Nah, yang kelima yaitu mendefinisikan fungsi koreksi. Nah, fungsi koreksi menggunakan persamaan regresi. Nah, seperti gambar tersebut ini adalah salah satu codingannya lanjutan seperti yang tadi. Fungsi dari quartet temperatur
Didefinisikan untuk menghitung nilai suhu yang sudah dikoreksi menggunakan persamaan regresi linear. Nah, nih contohnya nih, kontak temperatur sama dengan M tadi tuh dan dikali dengan sensor value plus C. Fungsi ini menerima nilai pengukuran suhu sensor atau sensor value dan mengembalikan hasil koreksi berdasarkan persamaan regresi. Nah, korek temperatur itu rumusnya tadi M. Nah, M itu kan slope atau kemiringan. Nah, itu dikali dengan sensor value-nya ditambah dengan titik potong atau intercept-nya. Nah, lalu yang kelima, melakukan koreksi pada semua data sensor. Nah, koreksi data sensor itu baris ini menggunakan list comprehension untuk menerapkan fungsi korek temperatur pada setiap nilai dalam sensor data. Setiap nilai di dalam sensor data diproses oleh fungsi korek temperatur untuk mendapatkan data yang sudah dikoreksi dan hasilnya disimpan dalam array korek data. G yaitu menampilkan hasil. Nah, pada hasil codingan tersebut kita dapat ngeprint data pengukuran dengan koreksi data yang tadi pada sebelumnya dan dapat ngeprint suhu sebenarnya atau aktual datanya. Nah, program ini menampilkan dua informasi, data pengukuran koreksi array corrected data dan corrected array aktual data, dua jadinya. Nah, di sini kita akan belajar juga analisis metode koreksinya. Pada bagian ini kita diminta untuk melakukan analisis mengenai metode yang digunakan untuk melakukan koreksi data sensor DHT11 agar mendekati suhu sebenarnya. Analisis ini mencakup kelebihan, kekurangan, dan potensi perbaikan metode regresi linear yang kita gunakan. Nah, analisa metode koreksi menggunakan regresi linear. Yang pertama, kelebihan regresi linearnya. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, efisiensi komputasi. Yang ketiga, kecocokan dalam untuk data linearnya. Untuk kesederhanaan, regresi linear adalah metode statistik yang sederhana namun kuat untuk menemukan hubungan linear antara dua variabel. Dalam konteks ini, regresi linear sudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, tadi ada efisien komputasi. Regresi linear membutuhkan sedikit komputasi, menjadikannya pilihan yang efisien untuk koreksi data dalam aplikasi real time. Ini sangat cocok untuk perangkat keras dengan keterbatasan sumber daya. Yang ketiga atau yang terakhir itu kecocokan untuk data linear tadi. Jika hubungan antara data sensor dan data sebenarnya mendekati linear, regresi linear memberikan hasil koreksi yang cukup amat akurat. Nah, yang kedua, ada kekurangan regresi linear. Itu ada ketergantungan pada asumsi linearitas, yaitu regresi linear mengasumsikan bahwa hubungan antara data sensor dan suhu sebenarnya bersifat linear. Jika data sebenarnya menunjukkan pola yang lebih kompleks atau non-linear, metode ini mungkin tidak menghasilkan koreksi yang optimal. Yang kedua, ada ketidakmampuan mengkoreksi deviasi yang besar. Jika ada data yang sangat berbeda dari hasil regresi, metode regresi linear mungkin tidak mampu mengoreksi dengan baik. Ini dapat menyebabkan deviasi yang kurang besar pada hasil koreksi. Yang ketiga, kurangnya responsif pada noise atau data anomali. Regresi linear sensitif terhadap noise atau data anomali yang dapat mempengaruhi hasil koreksinya. Untuk data yang mengandung banyak noise, metode yang lebih kompleks mungkin dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada potensi peningkatannya. Regresi ada tiga macam, yaitu regresi polinomial, yaitu jika hubungan antara pengukuran sensor dan suhu sebenarnya tidak sepenuhnya linear. Metode regresi polinomial dapat memberikan hasil yang lebih baik. Regresi polinomial dapat menyesuaikan data dengan hubungan non-linear sehingga mampu memberikan koreksi yang lebih akurat untuk pola yang lebih kompleks. Yang kedua, ada metode pembelajaran mesin atau machine learning.
Dalam aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi, algoritma pembelajaran mesin seperti support vector regression atau random forest bisa digunakan untuk mempelajari pola deviasi secara lebih kompleks. Dengan dataset yang lebih besar, model ini dapat belajar dari deviasi sebelumnya dan memberikan hasil koreksi yang lebih akurat. Filter Kalman atau movie average atau yang ketiga dari potensi peningkatan ini yaitu untuk mengurangi noise dalam pengukuran sensor. Bisa digunakan metode seperti filter Kalman atau movie average sebelum digunakan regresi. Ini akan membantu menstabilkan data dan meningkatkan akurasi koreksi. Kesederhanaan juga regresi linear adalah metode statik yang sederhana namun kuat untuk menemukan hubungan linear antara dua variabel. Dalam konteks ini, regresi linear mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, mohon maaf, tadi kan kita sudah mengimplementasikan secara ada dua ya tadi ya. Nah, sederhana. Nah, ini dalam implementasi secara praktis juga ada. Nah, dalam proses praktis, regresi linear dapat digunakan sebagai metode dasar yang cepat dan mudah. Setelah menguji akuratannya, jika diperlukan koreksi yang lebih presisi, metode yang lebih kompleks dapat dipertimbangkan. Algoritma koreksi ini diintegrasikan langsung ke sistem perangkat keras atau microcontroller sehingga setiap data sensor diperoleh dapat langsung dikoreksi sebelum digunakan dalam aplikasi lebih lanjut. Nah, untuk kesimpulan dari saya itu dengan metode regresi linear sederhana, kita bisa mendapatkan persamaan yang dapat digunakan untuk mengoreksi hasil pengukuran sensor DHT11 ini agar lebih mendekati suhu sebenarnya. Metode ini diimplementasikan untuk cukup akurat data dengan hubungan linear sederhana. Jika data menunjukkan pola yang lebih kompleks, metode yang lebih canggih mungkin diperlukan. Namun, regresi linear adalah langkah awal yang baik untuk menangani deviasi pada sensor murah seperti DHT11 ini. Penggunaan dalam program algoritma ini diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C, dan lainnya untuk mengoreksi data seperti real time. Dalam implementasi praktis, algoritma ini dapat diintegrasikan dengan sistem akuisisi data untuk meningkatkan akurasi sensor DHT11 ini. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan saya tentang pemanfaatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.